Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil fermentasi pakan kami, yaitu pakan burger. Ini dia pakannya setelah difermentasi selama kurang lebih 4 hari. Dan sebentar akan kita buka untuk diuji coba apakah sapi akan menyukainya atau tidak. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya atas nama Andi Nurisan, NIM 1912033. Saya atas nama Khalid Firdaus, NIM 1912005. Baik, nama saya Marwatia, NIM 1912025. Nama saya Herunisa, NIM 1912013. Saya atas nama Tamsulti, NIM 1912051. Tugas presentasi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tugas sebagai laporan untuk mata kuliah nutrisi ternak ruminansia, yang di mana dosen pengampunya adalah Ibu Andi Kurni Armayanti SPT MSI. Baik, mari kita unboxing. Sebelum kita unboxing, mari kita lihat proses pembuatannya. Adapun alat yang digunakan yaitu ember, kantong plastik, vakum, dan lakban. Dan adapun bahan-bahan yang disiapkan yaitu yang pertama jerami, yang kedua dedak padi, yang ketiga molasses, dan yang terakhir yaitu Yakult. Adapun komposisinya yaitu jerami padi 70%, dedak padi 20%, molasses 5%, larutan mikroba untuk fermentasi 10%. Untuk proses pembuatannya sendiri, pertama siapkan air sebanyak 2 liter, kemudian masukkan molasses sebanyak 2 tutup botol jergen, aduk hingga rata. Setelah itu tambahkan larutan bakteri. Di sini kita menggunakan Yakult. Setelah itu aduk kembali hingga rata. Setelah itu masukkan jerami padi ke dalam kantong plastik. Setelah itu basahi dengan air yang telah kita campur dengan molasses dan larutan bakteri. Kemudian tutup dengan menggunakan dedak padi. Setelah itu tambahkan kembali jerami padi. Kemudian basahi kembali dengan larutan tadi. Setelah itu tutup kembali dengan menggunakan dedak padi. Setelah itu lakukan hal tersebut secara berulang hingga bahan yang ingin kita buat menjadi wafer ini habis. Setelah itu kita vakum kantong plastik untuk menghilangkan semua udara yang ada dalam. Hal tersebut digunakan agar menghilangkan bakteri yang ada di dalam kantong plastik tersebut. Kemudian lakban kantong hingga angin tidak dapat masuk kembali. Setelah itu kita diamkan selama beberapa hari. Ya, jadi ini adalah proses pemberian kepada sapi. Apakah dia suka atau tidak, kita akan lihat. Oh ya, kita lihat ternyata dia disukai oleh sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rahmat Asri, NIM 1912061. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kualitas wafer pakan ternak yang baik dan bagus untuk dikonsumsi oleh ternak itu sendiri. Tergantung kualitas wafer pakan ternak tergantung dari bentuk fisik, tekstur, warna, aroma, dan kerapatan. Bentuk fisik wafer yang padat dan kompak sangat menguntungkan karena mempermudah dalam penyimpanan dan penanganan. Tekstur menentukan mudah tidaknya menjadi lunak dan mempertahankan bentuk fisik serta kerenyahan. Warna wafer sebagai hasil reaksi karbohidrat khususnya gula, pereduksi dengan gugus amino primer menyebabkan roti sapi berwarna coklat dengan aroma khas karamel. Kerapatan roti atau wafer
yang semakin tinggi, maka pertambahan airnya semakin rendah. Itulah tadi hasil laporan akhir dari bentuk fermentasi yang telah kami lakukan. Baik, kami dari kelompok 3 mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.